Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia secara mendadak Rizik Syihab. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Benuah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Akhirnya Rizik Syihab mati mendadak. Kira-kira itu bisa saja terjadi, sedulur TV Al-Waha, apabila Rizik Syihab ini kemudian mengetahui secara persis apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terhadap Presiden Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia hari ini, yang negara ini pernah dipimpin oleh Bapak Presiden Insinyur Soekarno, yang beliau pernah menginginkan agar para Habib itu dideportasi dari negara ini, sedulur TV Al-Waha. Kenapa tadi saya katakan di awal ini dan juga di thumbnail video ini dengan kalimat innalillahi, itu sama saja bukan sedang mendoakan Rizik Syihab itu meninggal dunia. Bisa saja terjadi Rizik Syihab mati mendadak setelah mengetahui apa yang terjadi dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan datang ke Sekretariat Istana. Sekretariat Istana menyampaikan bahwa keberadaan para kabib-kabib itu meresahkan di bumi Nusantara ini, dan ternyata sejarah membuktikan secara detail dan secara terperinci bahwa mereka itu ada di Indonesia ini hanyalah sebagai kaki tangan atau antek-antek daripada penjajah kita dahulu. Sampai sekarang mereka berusaha ingin menebarkan sikap fasis atau penjajahan di bumi Nusantara ini, dan masih terasa fasis itu, penjajahan itu masih mereka lakukan dengan menganggap bahwa pribumi Nusantara itu adalah kelompok yang rendah di hadapan mereka, bangsa yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, sedulur TV Al-Waha. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya memberikan informasi terlebih dahulu kepada Anda. Terima kasih kepada panjenengan semuanya yang telah memesan buku Wirid Ijazah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani berupa wirid amalan Sugiharta dari beliau, serta dari ijazah dari Gus Abbas selaku Ketua Umum PWI Laskar Sabilillah. Bagi Anda yang ingin mendapatkan buku ini, silahkan Anda menghubungi nomor 088214998123. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi membantu perjuangan kami di Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, Anda bisa memberikan dukungannya melalui link sosiabus.com yang tertera di deskripsi video ini, sedulur TV Al-Waha. Dukungan yang Anda gunakan itu akan kami gunakan untuk mencetak buletin Jumat seperti ini. Ini buletin Jumat Jejak Sabilillah yang akan dibagikan secara gratis di masjid-masjid. Jadi Anda kalau memberikan dukungan melalui website link sosiabus.com, Anda turut berjuang menyebarkan kebenaran melalui PWI Laskar Sabilillah. Nanti akan kita gunakan untuk mencetak buletin Jumat ini, yang isinya ini salah satunya. Nah, sedulur TV Al-Waha, marilah kita dengarkan apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terkait kedatangan beliau ke Sekretariat Negara. Ini dia, sedulur TV Al-Waha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pantun buat Kiai Imad nih. Begini pantunnya, kalau habis makan kita ke kumur, ada ikan pedak campur saus tomat. Kita doakan Yai Imad sehat. Amin, Allahumma amin. Agar selalu berjuang untuk umat. Amin, Allahumma amin. Hari ini tanggal 11 Mei 2026, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ke kantor Sekretariat Presiden
menemui Jenderal Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan. Lalu pertemuan itu tentang apa? Berikut ini adalah penjelasan singkat, ringkas dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Izin Kiai, ini ada acara apa di gedung KSP? Ya, saya peneliti dari nasabnya para habaib, yang penelitian ini sudah selesai dan sudah dibukukan bahwa secara ilmiah para habaib Ba'alawi ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengirim surat kepada Presiden melalui Sekretariat Presiden, dan sekaligus ada pertemuan dengan Pak Jenderal Dudung sebagai pembina perjuangan Wali Songo Indonesia. Saya mudah-mudahan dengan surat yang saya kirimkan pada Presiden Prabowo ini, Presiden memahami posisi nasab daripada kaum Ba'alawi ini, bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu dia Sedulur TV Al-Waha, bahwa ternyata Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani langsung mendatangi Sekretariat Negara yang ketuanya sekarang adalah Jenderal Dudung Abdurrahman, di mana Jenderal Dudung Abdurrahman ini merupakan penasehat atau kasepuhan dari PWI Laskar Sabilillah. Bagaimana mungkin Rizik Syihab tidak mati mendadak? Ya minimal mungkin darahnya, tensinya tinggi sekali sehingga akhirnya ngedrop, bisa jadi stroke. Mohon maaf, ini saya bukan sedang mendoakan buruk terhadap orang lain ya, karena tidak diajarkan untuk mendoakan buruk kepada orang lain. Meskipun Rizik Syihab itu kali berdoa untuk musuh-musuhnya, wah doanya itu kejem banget ya. Tapi saya tidak ingin berdoa kejem buat Rizik Syihab. Ini mungkin saja kalimat innalillahi wa inna ilaihi rojiun telah meninggal dunia mendadak Rizik Syihab. Itu bisa saja muncul kalau Rizik Syihab ini tidak bisa menerima kenyataan bahwa ketika Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani hadir ke istana menyampaikan penelitiannya yang telah dibukukan kepada Jenderal Dudung Abdurrahman, kemudian Jenderal Dudung Abdurrahman menyampaikan surat beliau kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Apa yang terjadi? Bisa saja terjadi Bapak Presiden Prabowo Subianto kemudian melakukan ultimatum, hari ini 11 Mei 2026 secara resmi seluruh orang yang mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad dideportasi. Wah, itu mati mendadak, itu bisa jadi ya. Dan kaitannya dengan tanggal, waduh, ini kok bisa pas banget dengan hari lahir saya. Tanggal 11 Mei 2026 itu hari ulang tahun saya, saudara. Pas tanggal saya, beliau datang. Saya kaget itu. Ini surprise bagi saya. Surprise, beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani memberikan hadiah kepada saya di tanggal lahir saya, dengan beliau datang kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Jenderal Dudung Abdurrahman. Nah, dan kalau kita lihat kedatangan beliau itu pakaiannya, kita lihat pakaiannya, saudari. Jika kita perhatikan pakaiannya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ada perbedaan ketika beliau tampil di muka umum, kadang memakai belangkon, kadang memakai imamah, memakai jubah kayak Habib ya. Dan begitu beliau memasuki atau datang ke istana negara, beliau pakaiannya resmi kan, formal. Meskipun tidak seformal para pejabat yang pakai jas, pakai dasi, beliau sederhana, memakai peci, memakai baju koko dan celana panjang. Berbeda dengan mereka-mereka yang mengaku sebagai para cucu Nabi. Kalau mereka datang kemanapun pakainya ya itu saja. Pakai gamis, jubah panjang, pakai tongkat, pakai imamah besar sebesar ban truk, kan itu terus yang dipakai. Kemanapun mereka memunculkan atau menonjolkan identitas bahwa kami adalah keturunan orang Arab, keturunan Nabi Muhammad, sehingga kami pakainya juga kayak orang Arab. Berbeda dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ada kalanya beliau memakai jubah, memakai imamah,
Tapi ada kalanya beliau menunjukkan bahwa kami adalah orang Nusantara yang pakai peci hitam, pakai celana boleh, nggak masalah. Dia artinya bahwa kalau mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi itu pengen benar-benar diakui, sampai diundang ke istana misalkan, kan ada acara-acara yang mengundang mereka sampai ke istana negara, mereka tetap memakai jubah, wes beda dengan yang lainnya. Yang lain pakai dasi, pakai jas, mereka tetap saja pakai sorban kedodoran gitu ya. Tidak bisa menempatkan pada porsinya masing-masing acara. Sehingga mereka benar-benar kalau kita boleh menyimpulkan pengen benar-benar diakui sebagai cucu Nabi. Terbukti bahwa ketika Bapak Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada yang mau minggat ke Yaman, mereka marah-marah besar. Padahal Yaman itu adalah negerinya orang-orang yang sopan santun. Orangnya sopan santun, lemah lembut, tidak pernah mencaci, tidak pernah membenci orang, tidak pernah sombong. Tapi nyatanya mereka Habib-habib yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad justru bersikap sebaliknya. Dan boleh disimpulkan mereka ternyata bukan orang Yaman. Mereka menjadi orang Yaman itu juga hanya mengaku-ngaku sebagai orang Yaman. Sama dengan mereka mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad. Karena ternyata mereka tidak bisa disebut sebagai orang Yaman. Sebab bertolak belakang dengan apa yang didawuhkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah kita bahas di podcast bersama Kiai Haji Syarif Rahmat. Silahkan Anda ikuti podcast saya dengan Kiai Haji Syarif Rahmat mengenai sikap rizik ini Sedulur TV Al-Waha. Nah, Sedulur TV Al-Waha, mudah-mudahan saya tidak sedang berdoa ya, saya tidak sedang berdoa. Mudah-mudahan judul dari video ini bukan provokatif, tapi hanya andai kata kedatangan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ke istana itu membuahkan hasil sikap tegas Bapak Presiden Prabowo Subianto, tentu akan ada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia secara mendadak Rizik Syihab. Sekali lagi saya sudah bukan sedang berdoa Sedulur TV Al-Waha. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau melanjutin kaku.